Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berikan sukacita, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Tuhan kita Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita semua. Amin. Saat ini kita mau rindu masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hebat. Kita mau fokus kepada Dia di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari cari Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita memuji dan menyembah. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, bantu rasaku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita akan kembali pujian ini. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Mu, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat. Amin, amin Tuhan. Yang dengan senang hati kami mau berseru kepadamu, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadiratmu memenuhiku, hadirat penuhi baitku, dan ku rasaku menyembahmu.
Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan, kita mau menyatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka di hadiratnya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kuasa dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian, Ku diberi kuasa.
kita semua yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan pertama. Saya nanti yang bertugas sambil kita mengangkat pujian Dialah segalanya. Siapkan pendengaran kita buat mendengar apa isi hati Tuhan saat ini, hari ini. Kita berdoa biar juga Roh Kudus dicurahkan, boleh menolong kita, untuk boleh mengerti, untuk boleh kuat melakukan setiap isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
kasih-Nya menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Sepatutnya kami sudah bersyukur dan selalu memuji Engkau Tuhan, karena Engkau besar dan layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkata di atas pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan menjadi berkat, jadikan alat sebagai saluran berkat firman kepada kami semuanya Tuhan. Sehingga kami yang hadir mendapatkan berkat dari Engkau yang luar biasa Tuhan. Dan kami dikuatkan, diberi kesehatan, dan selalu Tuhan bisa bersyukur pada Engkau dan memuji nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita lihat dari Alkitab surat Efesus. Efesus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca ayat-ayat ini bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu yang turut dibangunkan pada Allah dalam Roh. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, hari ini ya kita tidak merayakan hari ulang tahun lahirnya GPDI di Indonesia ini Saudara dengan meriah, tetapi ya kita juga turut ya bersukacita atas 100 tahun umur yang diberikan oleh Tuhan buat gereja GPDI di Indonesia, Saudara. Ya, saya tidak membahas sejarah di sini, tetapi kalau kita belajar sejarah dari lahirnya GPDI di Indonesia, Saudara, begitu luar biasa campur tangan Tuhan. Ya, begitu banyak tantangan dan rintangan, Saudara. Ya, beratus tahun. Tetapi sampai hari ini kalau GPDI ada Saudara, ini karena kemurahan Tuhan. Ya, sekalipun kalau kita lihat sekarang Saudara, dari sisi kuantitas GPDI semakin menurun. Ya. Nah, ini menjadi waktu di mana kita harus evaluasi Saudara sebagai organisasi gereja. Ya. Dan gereja-gereja lokal juga harus mengevaluasi kenapa ya, secara kuantitas, secara jumlah GPDI ini semakin menurun Saudara ya. Dan ini butuh kepemimpinan yang juga harus bisa menjadi ya seorang pemimpin yang bisa mengatur ya.
Seorang pemimpin itu adalah seorang ahli strategi di dalam mengembangkan gereja itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan hal ini saudara, kita akan melihat mengenai topik yaitu bagaimana gereja itu kokoh. Ya. Bagaimana kita harus menjadi gereja yang kokoh saudara. Kita lihat saudara, gereja itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu eklesia. Ya. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil, saudara, dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, saudara. Orang-orang yang berdosa, saudara, mereka dipanggil untuk berkumpul dengan orang-orang yang kudus. Nah, orang-orang yang kudus ini, saudara, ini akan melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa, saudara. Kita adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, saudara. Inilah janji firman Tuhan kepada gereja Tuhan, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu, saya harus beritahu buat kita bahwa untuk kita bergereja, saudara, itu tidak sama dengan kita membuat toko atau mall, saudara. Yang dimana anggotanya itu masuk dan keluar semaunya, saudara. Ya. Gereja adalah institusi, saudara, yang dibangun oleh Allah. Jadi ketika kita berada di dalam gereja, saudara, kita nggak bisa ikut maunya kita, saudara. Karena di dalamnya itu ada aturan-aturan yang jelas, saudara. Aturan-aturan yang jelas di mana kita harus lakukan semua. Karena Kristus sendiri adalah kepala dari gereja itu sendiri, saudara. Jadi sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, kita nggak boleh ikut seenaknya kita, saudara. Karena kita sudah berada di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya kita harus benar-benar menjadi umat Allah yang sesuai dengan tujuan daripada Kristus itu sendiri yang mendirikan lembaga ini, yang mendirikan institusi ini, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana bagaimana supaya kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang kokoh? Yang pertama, saudara, gereja, kalau kita mau menjadi gereja yang kokoh, kalau kita pelajari di dalam ayat-ayat tadi, saudara, maka gereja yang kokoh adalah gereja yang punya komitmen dalam melayani Tuhan. Dikatakan di sini, saudara, di dalam ayatnya yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, saudara. Jadi saudara, kita dipanggil dari kegelapan itu menuju kepada terang yang ajaib, dan kita masuk di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dengan orang-orang kudus. Dan di dalamnya itu, saudara, ada komitmen. Nah, gereja yang kuat adalah gereja anak-anak Tuhan yang punya komitmen yang kuat untuk melayani, saudara. Ya. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat untuk melayani, maka saudara, kita tidak bisa menjadi gereja yang kuat. Itu sebabnya kalau kita merasa bahwa kita punya komitmen, berarti ada tanggung jawabnya. Gereja harus melakukan fungsinya, tugasnya, tanggung jawabnya. Jadi, saudara, bergereja itu tidak dibatasi, saudara. Ya, kita hanya masuk dan keluar. Hari Minggu kita datang, puji-pujian, menyembah Tuhan, terus kita pulang, saudara. Tidak sampai di situ saja, saudara. Tapi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus menyadari
tugas dan fungsinya di dalam melayani. Saya tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan harus menyadari fungsinya, tugasnya, tanggung jawabnya sebagai warga gereja itu sendiri, saudara. Saya lihat tren di mana kuantitas GPD turun, saudara, karena banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jemaat Tuhan, saudara, tidak menyadari fungsinya, tidak menyadari tanggung jawabnya, tidak menyadari tugasnya, saudara. Sehingga saudara, kita lihat gereja-gereja yang lain seperti GBI, saudara, mereka luar biasa naiknya. Kenapa, saudara? Karena mereka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai warga jemaat, saudara. Ya. Saya lihat semangat pelayanan ya, sekarang, saudara, GBI yang luar biasa. Mereka betul-betul, saudara, betul bekerja melaksanakan fungsi dan tugasnya. Ya. Mereka pergi untuk bersaksi. Ya. Ada yang di pinggir-pinggir rel kereta, pinggir-pinggir jalan, saudara. Mereka menjangkau di jiwa, saudara, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka, dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, dengan harta milik mereka, saudara. Mereka masuk di kalangan kumuh, saudara. Mereka membagi sembako, mereka membagi kebutuhan-kebutuhan. Lewat itu mereka bisa berbicara kepada orang-orang sana. Mereka bisa bersaksi, saudara. Ya. Seperti itu, saudara. Mereka melaksanakan amanat agung itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, amanat agung itu jangan dilupakan. Coba kita baca amanat agung. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu bisa baca ayat ini. Cepat saja, biar waktunya cepatnya. Kalau sudah dapat, siapa saja boleh baca. Matius 28 Ayat 19. ayat 19 berkata Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, terus Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. amin. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, saudara. Ini tugas diberikan kepada semua kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Kita diberikan tugas untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan tugas ini, saudara? Ya. Banyak kesempatan-kesempatan yang terbuang di dalam kehidupan kita yang kita tidak manfaatkan untuk bersaksi buat Tuhan, saudara. Firman Allah katakan, satu jiwa bertobat saja seisi surga bersukacita. Berlaksa-laksa malaikat bersukacita, saudara. Kalau satu jiwa bertobat. Jangan biarkan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita, baik kita ya hidup di dalam masyarakat, saudara, baik kita di dalam pekerjaan, saudara,
Kita harus cari momen-momen di mana kita harus bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Jangan kita takut, saudara. Visi ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin kalau orang percaya semua punya pandangan seperti ini, maka gereja di tempat ini akan penuh, saudara. Saudara, kita ini adalah kawan sekerja Tuhan. Ya, firman Allah katakan, kita ini adalah kawan sekerja Tuhan yang bekerja sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya. Semuanya itu tujuannya apa, saudara? Untuk menangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, ini yang dapat dilakukan oleh gereja, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Sehingga gereja Tuhan akan menjadi gereja yang kokoh, saudara. Ya. Saya tidak dalami poin ini, saudara. Cukup sini. Dan yang kedua, saudara, gereja yang kokoh adalah gereja yang berakar di dalam firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, saudara. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini apa, saudara? Ini berbicara mengenai firman Tuhan. Gereja itu dibangun di atas dasar firman Tuhan, saudara. Gereja yang kuat, gereja yang kokoh adalah gereja yang berakar di dalam firman Tuhan, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya. Banyak kali kita tidak bersemangat. Ya. Banyak kali kita tersesat. Saudara, banyak kali iman kita menjadi goyah. Karena apa, saudara? Karena kita tidak berakar di dalam firman Tuhan. Iblis tidak mau benih-benih firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu tumbuh, saudara. Ya. Itu sebabnya dia ingin mengacaukan, ya, pikiran kita supaya kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga keputusan-keputusan kita, apa yang kita lakukan, itu kadang-kala tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu firman Tuhan. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan ini berguna buat segala aspek di dalam kehidupan kita, saudara. Apa saja. Berbicara mengenai apa saja, saudara. Berbicara mengenai kesehatan, berbicara mengenai pengetahuan, sains, dan lain-lain sebagainya, saudara. Firman Tuhan kita ini tidak ketinggalan, saudara. Firman ini tidak ketinggalan zaman, saudara. Ya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Apa saja, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Ya, di dalam Hosea 4 ayat 16. Coba kita baca. Hosea 4 ayat 16. Di sana dikatakan, maaf, 4 ayat 6. Di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Mereka tidak mengenal Allah karena tidak punya pengetahuan, ya, firman Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu,
maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, saudara. Umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Mereka tidak mengetahui firman Tuhan, saudara. Mereka tidak mempelajari firman Tuhan. Mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya mereka menolak firman Tuhan. Dan akibat dari mereka menolak firman Tuhan, saudara, Tuhan juga akan menolak mereka. Kalau kita punya dasar yang kuat terhadap firman Tuhan, saudara, maka iblis tidak akan bisa menipu kita, saudara. Ya. Karena kita tahu firman Tuhan. Roh Kudus akan ingatkan kita terhadap apa-apa yang telah kita baca, saudara. Di saat-saat yang genting di dalam hidup ini, saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Sehingga apa yang kita alami, saudara, itu tidak membuat kita tawar hati, kecewa, takut dan lain-lain sebagainya, saudara. Karena ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Coba kita lihat di sana. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu, saudara. Ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu firman Tuhan katakan kita ada seperti orang-orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya bukan di atas dasar pasir, saudara, tetapi mendirikan rumahnya itu di atas batu, saudara. Kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita itu sama dengan orang yang bijaksana, saudara. Yang mendirikan rumahnya bukan di atas pasir tetapi di atas batu. Sehingga ketika datang, saudara, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas dasar batu karang itu sendiri, yaitu Kristus, sang firman itu sendiri, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang-kala kita meremehkan hal seperti ini, saudara. Kita berpikir hal ini tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita kalau kita melakukan firman. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan kita meremehkan firman Allah. Padahal kalau kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam hidup ini, saudara. Ya. Saya melihat YouTube dan ada hamba-hamba Tuhan yang dari Kedar, saudara, mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Mereka bilang ketika mereka membaca firman Tuhan, saudara, mereka lebih pintar, mereka lebih cerdas, saudara, mereka lebih bijaksana karena mereka menghidupi firman itu di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana. Kita bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi, ya, di depan kita, saudara, karena firman Tuhan yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita kemampuan untuk mengerti segala sesuatu yang akan terjadi, saudara, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena hikmat daripada firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus penuh dengan firman Tuhan. Makanya ada baptisan di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Yang pertama baptisan air, yang kedua baptisan Roh Kudus, yang ketiga api. Ya.
Dan yang keempat, baptisan firman. Baptisan firman itu adalah orang-orang yang tenggelam di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita jangan terpengaruh dengan dunia ini. Supaya jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang, saudara, dipakai Tuhan, dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dipakai iblis untuk kita jatuh di dalam pencobaan. Dipakai iblis untuk kita, saudara, bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita harus penuh dengan firman, saudara. Ya. Istri dan suami kalau penuh dengan firman Tuhan, itu akan saling menguatkan, saudara. Ya. Kalau salah satunya penuh dengan firman Tuhan, yang satu enggak, saudara, hati-hati. Karena bisa saja yang satu pengaruhi yang lain. Ya. Atau ya, teman-teman kita yang ada di sekitar kita, saudara. Itu sebabnya kita harus penuh dengan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan itulah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Di mana ya, saya udah lupa itu. Firman Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kehidupan orang percaya. Coba Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah, ya, yang menyelamatkan kehidupan kita. Jadi tidak main-main, saudara. Ya. Kita harus baca ayat satu ini, saudara. Amsal 13 ayat 13. Supaya kita jangan main-main dengan firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat serius dengan firman. Firman itu adalah otoritas Allah yang tertinggi, saudara. Nubuatan Tuhan yang tertinggi. Ya. Makanya segala nubuatan yang kita dengar kalau kita masuk gereja dan orang bernubuat, ya, itu harus diuji dengan firman. Ya. Kalau dia sejalan dengan firman, maka saudara, nubuatan itu adalah nubuatan yang benar. Tapi kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, itu bukan nubuatan, tapi lu buat-buat, saudara. Seperti itu. Ya. Jadi segala sesuatu diuji dengan firman, apakah ini benar atau tidak. Manifestasi roh yang terjadi di gereja lokal, saudara, itu semua harus diuji dengan firman. Kalau dia sesuai dengan firman, berarti itu benar. Ya. Karena saudara, tidak ada firman-firman yang lain yang akan muncul karena sudah ada firman ini, saudara. Ya. Tidak ada pesan-pesan yang lain yang akan muncul dari Allah karena ini sudah ada firman. Jadi kita bisa uji segala manifestasi roh yang terjadi di dalam gereja lokal di mana saja, saudara, itu dengan firman. Ya. Firman Tuhan yang membuat gereja Tuhan akan kokoh. Yang ketiga, saudara, ya, gereja Tuhan akan kokoh, saudara, gereja Tuhan akan kokoh kalau gereja itu mengalami pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas. Jangan kita berpikir Tuhan tidak melihat kuantitas.
Ya, kadang-kala kita bilang yang penting 2-3 orang berkumpul di dalamnya, Yesus hadir. Emang benar saudara, itu firman Tuhan. Tapi itu tidak berbicara mengenai pertumbuhan gereja saudara. Ya. Karena kalau kita melihat visi daripada Tuhan, itu visi yang global. Ya. Visi yang mendunia saudara. Ya. Bukan visi yang cetek saudara. Visi yang global, visi yang mendunia saudara. Kita lihat di dalam Matius tadi 28 ayat 19, coba. Kita lihat ayat ini sampai 20 ya. Di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Semua bangsa murid Tuhan. Ini mendunia saudara. Semua bangsa, bukan satu bangsa atau 1-2 orang atau 1-2 gereja saudara, tapi semua bangsa murid Tuhan saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Ini bicara tentang jumlah saudara. Semua bangsa muridku. Ayat 22 ini bicara tentang pertumbuhan secara kuantitas saudara. Ayat 20, karena itu pergilah, jadikan ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka saudara. Jadi ini berbicara mengenai pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas. Dua-dua ini harus sejalan. Secara kuantitas bertumbuh, tetapi secara kualitas di dalam pengajaran firman Allah juga harus bertumbuh. Sehingga menciptakan gereja Tuhan yang punya karakter yang kuat. Seperti itu saudara. Semua bangsa muridku. Ya. Ada orang bilang, kalau kita semua diselamatkan, surga nggak muat katanya. Emang di surga itu ada berapa rumah sih? Waduh, saya lupa lagi saudara. Sebenarnya saya udah pelajari itu. Ya. Itu saudara, ya. Di surga itu, ya, lebih banyak kamarnya dan penduduk bumi ini saudara. Ya. Itu luas surga itu 12 tadi saudara. Ya. Itu kalau dibikin kamar, ya, itu banyaknya itu melebihi penduduk bumi ini sekarang. Ya. Jadi saudara jangan khawatir kalau saudara bersaksi buat, ya, jiwa-jiwa yang lain. Surga pasti bisa menampung jiwa-jiwa saudara. Amin saudara. Amin. Kita harus bersaksi saudara, karena di surga banyak tempat tinggal. Tuhan sudah sediakan saudara. Jangan saudara khawatir nanti. Oh, nanti hari ini saya nggak dapat tempat tinggal di sana, karena mungkin surga sudah penuh saudara. Ya, kita buka. Kenapa kita harus bersaksi kepada semua bangsa? Karena di dalam firman Tuhan katakan berjuta-juta orang, ya, beribu-ribu orang. Itu jumlahnya tidak terhitung banyaknya orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan saudara. Ya. Coba Wahyu 7 ayat 9. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya saudara. Ya, seperti pasir di laut, bintang di langit, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun dan palem di tangan mereka saudara. Ya.
Di surga itu saudara ada kumpulan besar orang yang akan berdiri di hadapan takhta saudara. Di hadapan Bapa di surga, di hadapan anak domba itu Yesus Kristus sendiri. Sekumpulan besar orang, banyaknya saudara, dan tidak dapat terhitung. Ya. Jadi luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Ramainya surga saudara dengan jiwa-jiwa. Tidak ada kegelapan di sana saudara, karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita pelajari ini saudara, ya, kita nggak terlalu mencintai dunia ini. Dunia ini apa sih saudara? Hidupannya 70 tahun. Akhirnya kita akan tinggal sampai selama-lamanya itu di surga saudara. Jadi jangan berpikir dengan harta kekayaan, dengan segala macam. Ya. Lalu kita lupa dengan Tuhan saudara. Waduh, itu sangat rugi sekali saudara. Karena ketika kita menghembuskan nafas di bumi ini, langsung kalau kita percaya kepada Yesus, itu langsung kita di Firdaus saudara. Ya. Itu suasananya seperti surga, tetapi belum di surga. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Kristus, tidak sungguh-sungguh menghembuskan nafas, langsung di Hades, tempat peristirahatan yang sementara, tetapi sudah menderita, sudah merasakan panas, sudah seperti itu. Yang terakhir saudara, gereja yang bertumbuh, gereja yang kokoh adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus bagi gereja Tuhan itu sangat penting saudara. Itu sebabnya di dalam Efesus saudara dikatakan bahwa janganlah mabuk oleh anggur, tetapi biarlah penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa saudara? Artinya orang percaya itu harus bergaul erat dengan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupannya setiap hari saudara. Kalau kita berada di dalam suasana hadirat Tuhan, maka di sana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa saudara. Di sana ada penghiburan, Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus memberikan ya penghiburan buat kita di dalam kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Ketika kita susah, Roh Kudus bisa memberikan janjian-janjian baru buat kita sekarang. Ya. Ketika saya berada ya menjempatkan waktu saya untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan saya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan lagu-lagu kepada saya. Yang lagu-lagu itu saudara menguatkan kehidupan saya sendiri saudara. Saya katakan, Tuhan, kenapa di waktu-waktu yang lalu Tuhan gak berikan ini kepada saya? Memang saudara, Tuhan berikan talenta ini sesuai dengan kemampuan saya ya dalam saya memahami musik saudara. Jadi mungkin saudara dengar lagu-lagu yang bagus, ya itu orang-orang yang punya kemampuan saudara, mungkin lebih daripada saya, dan mereka bisa menciptakan nada-nada yang bagus saudara, ketika Tuhan memberikan kata-kata itu di dalam kehidupan mereka. Jadi gereja Tuhan itu harus penuh dengan Roh Kudus. Karena gereja Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita karunia-karunia yang bagus. Roh Kudus akan memberikan kita buah-buah roh. Roh Kudus akan membantu kita ketika kita sudah tidak tahu bagaimana caranya berdoa lagi kepada Tuhan. Karena begitu masalahnya luar biasa yang kita hadapi.
Tapi ketika kita berada di dalam hadirat Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga doa-doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menolong kita, saudara. Kita hanya bisa berlari kepada Tuhan, saudara. Saya setiap berjumpa dengan orang, saudara, saya katakan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pasti Tuhan juga melakukan apa yang kita doakan, saudara, di dalam kehidupan ini. Hiduplah takut dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti membela kita, saudara. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Di dalam situasi apapun, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus menjadi gereja yang kokoh, yang kuat, ya. Supaya apa, saudara? Supaya ketika Kristus datang kedua kali, Dia menempatkan gereja Tuhan, ya, bukan gereja yang kalah, tetapi gereja yang menang. Gereja yang menang bukan karena gereja itu kuat oleh kekuatannya sendiri, tetapi karena firman dan Roh Kudus tadi, saudara. Ya. Sehingga kita bisa terangkat bersama-sama Dia di angkasa, saudara. Ya. Dan akan memerintah 1000 tahun damai, ya. Yang kita sudah dengar dari Bapak Gembala, ya. Saya ingin tim musik naik ke depan, saudara. Saya ingin nyanyikan lagu yang Tuhan kasih kepada saya. Ya. Ya, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala ini, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Dan berdoa hari Tuhan sudah dan berdoa Yesus Tuhan
Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Pak Elmon memang dikasih karunia oleh Roh Kudus dapat menciptakan lagu. Memang di gereja masih begitu, ya. Masih ada cabang ranting dari pokok anggur itu. Yesus pokok anggur yang benar. Jadi mesti kelihatan bertumbuh, saudara. Jadi benar, firman Tuhan pada siang hari ini saya yakin itu relevan karena saya seperti saya pernah katakan sama jemaat, kalau saudara saya tetap dalam Yesus dan firman Allah ada pada kita, minta apa saja. Jadi tadi bicara kita harus punya dasar yang kokoh, yaitu firman. Saudara coba praktekkan, ya, praktekkan. Gimana? Saudara masing-masing ada satu ayat aja. Tidak benak hati pikiran kita. Jangan lupa loh. Misalkan saudara di rumah, saudara lagi diam, tidak ada kesibukan. Ingat ayat ini, ya. Apa yang sudah dapat dari sekian khotbah, baik dari Pak Elmon maupun dari saya, saudara masukkan di hati. Ya, antara lain misalkan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7, kalau kamu tetap dalam aku dan firmanku tetap dalam kamu, nyata taruh aja di hati, ya. Nah, sudah praktekkan ini, maka sudah lihat akan berbuah. Seperti saya bilang kemarin di hari Minggu kemarin, seperti Ibu Yunita, ya, mulai terapkan itu firman. Coba aja saudara, baik saudara di bangku pendidikan, di kampus, taruhlah satu firman Tuhan. Antara lain begini, ada lagi banyak firman Tuhan dikhotbahkan. Antara lain begini, Matius 7 ayat 7 sampai 11, pengabulan doa. Mintalah. Kita minta kan begini, tangan ini kan satu. Coba saudara lihat. Pas saudara lihat di jalan-jalan orang minta, ya, tapi kita bukan seperti orang di jalan. Minta kan begini. Nah, kemudian jawabannya, kamu akan menerima dua tangan. Cari, saudara cari. Kamu akan mendapat. Dapat. Ketuk pintu. Pintu akan terbuka. Satu ayat saja. Saya mau minta saudara supaya saudara akan lihat mujizat kemuliaan Tuhan. Saya sudah banyak lihat mujizat, alami mujizat. Hanya Tuhan saja yang mengenal. Ya, itu ayatnya. Mazmur 37 hal. Surah Tuhan menyelidiki, mengenal siapa aku. Ya, siapa? Elmon. Dia pengkhotbah, dia hamba Tuhan. Tuhan kasih karunia bisa kecilkan lalu, saya tak bisa. Kita masing-masing ada dikasih karunia. Ada berapa yang Tuhan kasih sama kita? Saya ingat ada ayat ini, coba. Salah satu ayat ini salah hafal aja, coba. Ya, bukan saya tambah. Saya santumkan ini supaya saudara ambil satu ayat ini. Mari, Mazmur 139. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kalau saudara berdoa, ada 7 ini yang saudara mesti ingat. Coba, tayangkan ini. Saya kasih ajar supaya saudara mulai hari ini ada satu ayat dalam hatimu, baik di sekolah, di kampus. Saudara ingat ini, Tuhan kasih. Apa yang sudah mau minta, coba. Tolong, coba. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Hafal ya, baik Tete, baik Yana, baik Joshua, mereka di perguruan tinggi, di sekolah, Stefani, siapa lagi? Ya, anaknya dulu Pak Nonovi.
Itu Novi. Oh ya, bukan. Novi apa bukan? Oh ya. Coba ayat ini, coba ya. Coba ikut sama-sama. Judulnya adalah doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Tuhan yang Maha Tahu. Pegang ini satu ayat, coba. Ayat 1. Untuk pemimpin kedua Mazmur Daud. Tuhan engkau menyelidiki ya. Tahu, menyelidiki satu lagi. Dan mengenal dua. Terus ayat yang kedua. Engkau apa? Mengetahui. Berapa ini? 3 ya. Yang berikut. Kalau aku duduk berdiri, kau tahu. Sudah dari bangku pendidikan di kampus di apa SD, SMP, SMA, sudah duduk dia mengerti, dia mengetahui. Oh, Stefani, oh Pepe, oh apa Janet, Yosua, sisa paling kecil itu sampai apa Yeriho dan yang lain, dia tahu. Coba tadi meneliti, mengenal. Sekarang apa? Mengetahui. Ya. Kalau aku duduk dan berdiri, tempat apa? Mengerti. Jadi Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Ada nyanyian yang katakan setingginya bumi dari langit. Kalau Tuhan ada di langit, dia tahu. Saudara lagi menghafal ayat apa nama pelajaran, dia tahu, dia kasih saudara. Itu berapa tadi? Berapa? 4 ya. Mengerti pikiranku dari jauh. Sudah berapa tadi? 4. Terus ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku. Berapa? 5. Jadi Tuhan meriksa. Oh, kalau si Pak Cornelius di perusahaan ada masalah. Bukan dari BPK yang datang periksa. Bukan dari akunting yang datang periksa, bukan dari yang lain yang periksa, Tuhan yang periksa. Oh, ada masalah. Ya, siapa lagi yang bekerja? Tuhan lihat, oh ada masalah gitu. Oh ada penyakit, ada sakit. Itu tadi berapa? 5. Ya kemudian Tuhan memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, kalau lagi tidur, lagi sakit. Nopi kakinya lagi sakit itu. Ya, terus 5 ya. 5 apa? 5. Nah, kita sekarang. Sebab sebelum bukan dong. Itu sudah 6 tadi. Hah? Oh ya, oke. Nah, sekarang ayat yang ketiga. 5 ya tadi. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi kalau kita salah jalan, dia tahu. Oh, si Anu dia lagi kesian. Ya, salah jalannya. Tuh, bikin. Oh, dari jauh, dari Depok. Nopi. Naik kereta yang salah. Ya. Itu loh. Jadi berapa tadi? 6 ya. Jadi kau maklumi 6 yang terakhir ini. Ya ayat 4 coba ayat 4. Mari kita baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Ya, sebelum kita keluarkan perkataan di kerjaan, dimanapun, di sekolah, Tuhan katakan, telah kau ketahui, ya Tuhan, ini doa Daud. Jadi Tuhan tahu. Itu sebabnya ada firman ada pada saudara. Satu aja. Kamu, nanti mulai hari ini, saudara tidak akan repot-repot di sekolah, di kampus, dimanapun, di kerjaan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan nyanyi, apapun yang terjadi. Jadi mulai sekarang setiap ayat yang disampaikan di khotbah baik
permohonan saya, tolong ucapkan masuk dalam hatimu. Otak pikiran, ingat. Satu ayat aja. Oke. Saya jangan satu ayat, 100 ayat ada di sini. Makanya kalau saya belum minta, Tuhan sudah tahu. Oh, hamba saya, hamba Bu Benny yang perlu ini. Maaf ya Tuhan saudara. Nah, berapa kali banyak saya, Tuhan tahu saya punya kebutuhan. Saya hanya doa saja. Oh ini hari, hamba Bu Benny perlu. Tuhan kasih. Karena ada firman di sini. Oke. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku lakukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku lakukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku lakukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku lakukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabar dan selamatkanku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sambil nyanyi ini, sudah benar pejamkan mata. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Pejamkan mata, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Kita nyanyi, kalau ada masalah yang saudara bawa datang ke gereja, sudah boleh datang ke depan, saya akan berdoa, tumpang tangan bagi saudara. Sakit dan masalah apapun, kalau saudara ada di tidak datang ke depan, sudah ada di tempat masing-masing, sambil sudah nyanyi, pejamkan mata, angkat tanganmu, dan nanti saya berdoa dari sini. Kembali nyanyikan semula pujian. Haleluya. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku lakukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku lakukan janji-Mu Tuhan.
Saya akan berdoa, tapi saudara nyanyi dengan setengah suara. Yang angkat tangan saya akan berdoa nanti. Nyanyi dari awal nyanyian ini sambil angkat tanganmu. Tuhan lihat tanganmu. Tuhan mengetahui, mengerti dari jauh, memperhatikan Anda. Jemaat, memaklumi keadaanmu. Tuhan Yesus, Engkau yang ajaib, Engkau yang hadir tempat ini dan waktu. Lihat tangan-tangan jemaat DPDI apa yang sedang diangkat. Anda tidak tahu persis keadaan mereka. Tapi Tuhan yang mengenal, memiliki, mengetahui, Tuhan yang mengerti, mengerti. Lihatlah tangan-tangan ini dalam nama Yesus. Jamalah mereka yang sakit Kau sembuhkan, penyakit sembuh, Kau berikan, yang susah Kau sembuhkan, percobaan beri kemenangan, membantu mengangkat beri kemenangan, dalam pekerjaan, dalam berusaha, mata pencarian, janji Tuhan, Yabes, Kau berkati berlimpah-limpah, membuat daerah, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, urusan mereka, cerita saudara selama ini berkayada, berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan, selimpah, memberkati dia, berkati mereka yang buat usaha, pekerjaan mereka, mereka berhasil, Tuhan angkat mereka naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor, itu janji Tuhan, bukan tempatan, sekarang yang bukan orang Tuhan. Yes. Kami tahu firman Tuhan ada di sini. Kami merungkan Torah Tuhan, firman Tuhan itu. Kami bertindak hati-hati. Teguhkan kami dalam diri benci. Kami tidak menyimpan kami sendiri. Kami tidak sejauhkan lagi. Kami akan berhasil menuntut dalam nama Yesus. Tuhan baik agar mereka tabuna. Grace Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya firman-Mu ada ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap dan firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan lama kami sudah nikmati firman-Mu. Kami akan alami mujizat Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami penolong. Penyembuh yang ajaib kami dari segala penyakit. Dan terus pendengar menjawab doa kami yang pasti. Kami sudah doa dan mengucap syukur ini semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan Tuhan berkati. Haleluya. Saudara kita yang boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengembalikan milik Tuhan lewat persembahan kita. Nanti yang bertugas saya minta dengan kasih Kristus untuk berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di siang hari ini Engkau telah mengajar kami menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Yesus, Yesus, jadikan kami gereja yang kokoh, yang mempunyai komitmen kepadamu ya Tuhan, menjadi gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang Engkau inginkan, dan menjadi Tuhan gereja anak-anak yang Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga mengajarkan kami, dan pergilah, jadikan bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus mengetahui, Ia menyertai kami sampai akhir zaman. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu itu rema dalam hidup ini Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Engkau Allah yang luar biasa, yang mengenalkan hidup ini, yang mengetahui, memahami. Sebelum kami berdoa, sebelum kami memohon kepadamu, Engkau mengetahui hati kami yang paling dalam Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami di siang hari ini. Sungguh benar, Engkau Allah yang hebat, Allah yang tiada tandingannya ya Tuhan. Itu yang jadi kepercayaan kedalaman hati yang paling dalam. Sungguh Engkau Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang suci dan Allah yang kudus. Ajari kami seluruh jemaat GBD Ephata Ministry hidup menuju kekudusan Tuhan. Terima kasih. Dan hiduplah menuju kesucian Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengerti akan firman Tuhan. Dan lengkapi kami dengan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di siang hari ini kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya dan kami yakin apa yang kami beri, Tuhan akan memberkati kami. Yesus sanggup melipat gandakan 100 kali ganda. Karena kami percaya akan janji Tuhan. Kami percaya akan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya melalui Kristus Yesus Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub menyertai kami jemaat GBD Ephata Ministry. Haleluya. Amin. Sambil kita mengangkat pujian yang
Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan jemaat. Saya hanya mau refresh lagi ya mengenai pengumuman beberapa minggu lalu. Jadi hari Jumat Agung tanggal 2 ada Paskah. Tentu ada kebaktian jam 9.10 dengan perjamuan suci. Jadi perjamuan kasih yang makanan ringan atau kecil itu kue tidak diadakan pada hari Jumat Agung, tapi hari Minggu tanggal 4-nya. Dan tanggal 4 itu sesuai ada jemaat minta bahwa adakan perjamuan suci, jadi ada perjamuan suci pada hari Minggu tanggal 4. Sekaligus kita merayakan kebangkitan Tuhan, ya, Yesus. Dan pada hari Minggu itu tanggal 4 itu ada perjamuan suci plus perjamuan kasih dengan makanan ringan. Ya, kalau sudah mau makanan berat, ringan tentu lawannya berat kan ya. Ya Hani, ya. Iya, saya tanyakan Hani karena saya lebih kesalahan. Jadi kalau makanan berat, ya sudah ngerti lah. Saya nggak tahu gimana bentuknya. Oke, Tuhan berkati saudara. Kasih tahu kalau bisa Pak Pemenes atau siapa pakai WA supaya jemaat juga yang akan datang bisa mengerti pada tanggal 2 Paskah ada kebaktian, kita peringati rayakan, bukan merayakan, peringati Yesus sudah mati disalib untuk dosa kita, untuk pengampunan kita, untuk masa depan hidup kita, dan sekaligus hari